Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita datang bersama-sama untuk menghadap hadirat Allah yang luar biasa untuk hidup kita. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan.
terima kasih ya Yesus. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk hikmat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Kau boleh memberkati, Kau boleh mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Januari ini, di awal tahun kita punya tema khotbah adalah To live for the glory of God. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan? Kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertama, cara hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan adalah terang kita hendaknya percaya. Tuhan Yesus katakan, Engkau adalah terang dan garam dunia. Tuhan ingin kita menjadi terang dimanapun kita berada. Di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam komunitas di mana kita berada, hendaklah kita menjadi terang. Ya, sebab dengan kita menjadi terang, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, terlebih firman Tuhan katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Rupanya menjadi terang, hidup berbuat baik, itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Saya kena percaya kita diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Namun sebagai orang-orang percaya, sekalipun keselamatan kita peroleh bukan karena perbuatan baik, tetapi kita harus tetap berbuat baik. Untuk apa? Firman Tuhan katakan, supaya orang-orang memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, mari kita harus berbuat baik. Jangan pernah jemu untuk berbuat baik. Kita rindu kita melakukan apa yang baik, menolong orang lain, menolong orang miskin, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Yang kedua, kita akan buka ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Marta dan Maria. Lazarus sudah mati. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka berdua, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Poin kedua yang bisa kita lakukan agar hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Ya. Maria dan Marta melihat Lazarus kakaknya sudah mati. Selama 4 hari Lazarus sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh mujizat yang luar biasa. Dan mereka berdua, Marta dan Maria, melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, poin kedua, supaya hidup kita ini bisa mempermuliakan nama Tuhan, kita harus punya iman kepada Allah yang dahsyat, Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya akan setiap janjinya.
percaya akan kebenaran firman-Nya. Dan ketika kita percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya Lazarus betul-betul dibangkitkan dari kematian. Sudah mati selama 4 hari, jasadnya sudah membusuk, tetapi Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kita coba lihat ayat berikutnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mujizat-mujizatnya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, bahkan perkara-perkara yang lebih besar, mujizat yang lebih dahsyat akan kita alami, akan terjadi dalam hidup kita kalau kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan kebenaran firman-Nya. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus bisa buat KKR di hadapan 5.000 orang, pria ditambah wanita dan anak-anak, menjadi mungkin 10.000 orang. Tetapi hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada Reinhard Bonnke, ada Benny Hinn, mereka mengadakan KKR. Dan sudah tahu berapa banyak yang datang? Yang datang 2 juta orang. Bisa saudara bayangkan 2 juta orang datang dalam KKR hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukankah ini berbicara pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar, karya yang lebih besar, mujizat yang lebih dahsyat? Bahkan saya sangat percaya, saya sangat yakin, ya, mujizat-mujizat yang terjadi di zaman Kisah Para Rasul itu akan terulang kembali di akhir zaman ini. Kita akan bisa melihat orang sakit apapun, sakit kanker akan disembuhkan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bisa dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syaratnya apa? Percaya, punya iman. Ketika kita punya iman, maka saya kena percaya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Pagi hari ini kita mempelajari 2 poin agar hidup kita bisa memuliakan Tuhan, ya, to live for the glory of God. Yang pertama adalah menjadi terang, berbuat baik. Itu akan membuat orang-orang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, syarat agar kita hidup memuliakan nama Tuhan adalah percaya. Bukan sekedar percaya, tetapi punya iman. Percaya akan janji-janji Tuhan, percaya akan setiap kebenaran firman Tuhan, maka mujizat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya kena percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati semua saudara yang mengikuti ibadah doa pagi secara online dimanapun Anda berada. Dan ketika kita membuka fajar dengan terlebih dahulu masuk dalam hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.